Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salatan wa salaman daimaini matalazimaini bi darussalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri dengan NIM 122202101008, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Goa. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tema yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hadis, dan dosen pengampu Ustazah Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Poin pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan hadis pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada awal pertumbuhannya, maka dalam uraiannya akan terkait langsung dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber hadis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membina umatnya selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu dan sekaligus diwujudkan hadis. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan dan penetapan. Sehingga apa yang didengar, dilihat dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya bagi para sahabat karena ia memiliki sifat kesempurnaan dan keutamaan selaku Rasul Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan manusia lainnya. Bagian A. Cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Ada suatu keistimewaan pada masa ini yang membedakannya dengan masa lainnya. Umat Islam secara langsung menerima hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa hijab. Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya adalah sebuah paket yang tidak dapat dipisahkan, dan apa-apa yang disampaikannya juga merupakan wahyu. Kedudukan Nabi yang demikian itu secara otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi sebagai referensi para sahabat. Para sahabat secara proaktif berguru dan bertanya langsung kepadanya tentang segala sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ada beberapa cara Rasul menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaannya yang disebut Majlis Al-Ilmi. Melalui hadis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan oleh Nabi. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasul juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, cara yang dilakukan Rasul adalah melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Haji Wada dan Fathul Makkah. Poin kedua, perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis. Di antara para sahabat tidak sama kadar perolehan dan penguasaan hadis. Ada yang memilikinya lebih banyak, tetapi ada yang sedikit sekali. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasul. Yang kedua, perbedaan mereka dalam soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Poin ketiga, menghafal dan menulis hadis. Untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam, Rasul menempuh jalan yang berbeda, yaitu menghafal dan menulis. Ada dorongan kuat yang cukup memberikan motivasi kepada para sahabat dalam kegiatan menghafal hadis ini. Pertama, karena kegiatan menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya sejak pro-Islam dan mereka terkenal kuat hafalannya. Kedua,
Rasul banyak memberikan spirit melalui doa-doanya. Ketiga, seringkali ia menjanjikan kebaikan akhirat kepada yang menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Menulis hadis. Beberapa sahabat yang memiliki catatan dan penulisan terhadap hadis, di antaranya Abdullah bin Amr al-Asjabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari, Abu Hurairah al-Dausi, dan Abu Sah dalam kurung Umar bin Sa'ad al-Anmari. Poin keempat, perkembangan hadis pada masa para sahabat. Berikut ini akan diuraikan periwayatan hadis pada masa sahabat. Bagian A. Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan, menurut Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, sahabat Nabi yang pertama, menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret, yaitu dengan membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah, putri Abu Bakar, bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Tindakan Abu Bakar tersebut lebih dilatar belakangi oleh karena beliau merasa khawatir berbuat salah dalam meriwayatkan hadis, sehingga tidak mengherankan jika jumlah hadis yang diriwayatkannya juga tidak banyak. Jika dilihat dari intensitasnya, bersama Nabi, beliau dikatakan sebagai sahabat yang paling lama bersama Nabi, mulai dari zaman sebelum Nabi hijrah ke Madinah hingga Nabi wafat. Selain sebab-sebab di atas, menurut Suhudi Ismail, setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan sahabat Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis, yaitu yang pertama, dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada sesudahnya. Dan yang ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Bagian B. Umar bin Khattab. Tindakan hati-hati yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu juga diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar dalam hal ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lainnya. Pada periode ini, menyusun catatan-catatan terdahulu juga dilarang, karena dari catatan tersebut tidak dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Demikian pula dengan pencatat ilmu juga dilarang. Meskipun demikian, pada masa Umar ini, periwayatan hadis juga banyak dilakukan oleh umat Islam. Tentu dalam periwayatan tersebut tetap memegang prinsip kehati-hatian. Bagian C. Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang sama dengan 2 khalifah sebelumnya. Hanya saja, usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidaklah setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Meskipun Utsman melalui khutbahnya telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, namun pada zaman ini kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman 2 khalifah sebelumnya. Sebab seruannya itu ternyata tidak begitu besar pengaruhnya terhadap para periwayat yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal ini lebih disebabkan karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras pribadi Umar, karena wilayah Islam telah bertambah makin luas yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Bagian D. Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis tidak jauh berbeda dengan para khalifah pendahulunya. Artinya, Ali dalam hal ini juga tetap berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis.
dan diperoleh pula atsar yang menyatakan bahawa Ali radhiyallahu anhu tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkan itu disumpah, hanya saja kepada orang yang benar-benar dipercayainya. Dengan demikian, fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak perlu apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini dan tidak mungkin keliru. Poin kelima, perkembangan hadis pada masa tabi'in. Pada dasarnya, periwayatan yang dilakukan kalangan tabi'in tidak berbeda dengan yang dilakukan para sahabat. Mereka bagaimanapun mengikuti jejak para sahabat sebagai guru-guru mereka, hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf. Di pihak lain, usaha yang telah dirintis oleh para sahabat pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, khususnya masa kekhalifahan Utsman, para sahabat Ali. Hadis menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Kepada mereka lah para tabi'in mempelajari hadis. Bagian A, pusat-pusat pembinaan hadis. Tercatat ke beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis. Sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis, kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib dan Andalas. Dari sejumlah para sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang tercatat meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Bagian B, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, yaitu ketika kekuasaan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut. Dengan terpecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, dalam kurung Khawarij, Syiah, Muawiyah dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut, tutup kurung. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jadikan pelajaran di kehidupan kita. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.